Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Hanya ada satu sisa jiwa yang tersisa selama ratusan juta tahun. Pasti ada beberapa penyakit tersembunyi di jiwa orang bijak Suehe. Sekarang penyakit tersembunyi ini benar-benar hilang dalam nafas Hongmeng yang ditinggalkan oleh pembukaan dunia yang kacau. Terima kasih banyak. Untuk waktu yang lama, Qin Chen Song mulai, dan Suehe Shengzhu merasakan perubahan di tubuhnya, dan seluruh orang menjadi sangat bersemangat dan hormat. Sekarang mari kita mulai. Qin Chen memandangi leluhur suci dari Sungai Darah, dan pada saat yang sama memandangi penguasa iblis jurang dalam api yang kacau. Baik tuanku, dengan raungan leluhur suci dari Sungai Darah, seluruh manusia berubah menjadi lautan darah dan berjalan perlahan menuju penguasa iblis abis. Kamu apa yang akan kamu lakukan? Meskipun Lord of the Abyss Demon dihotbahkan oleh rantai guntur, ditusuk oleh ribuan pedang, dan dipraktikkan oleh api yang kacau, dia masih melihat semuanya di luar dan berkata dengan ngeri. Untuk apa? Nenek moyang suci dari Sungai Darah tersenyum, dengan mata dingin yang tak ada habisnya. Ledakan. Seluruh orangnya berubah menjadi lautan darah. Dalam sekejap, bergegas menuju penguasa jurang maut dan membungkusnya lapis demi lapis. Di mulut Master Iblis Jurang, ada raungan melengking yang tak ada habisnya. Nafas darah membungkusnya sesaat, menembus ke dalam tubuhnya, sedikit, dan kemudian perlahan menembus ke sumber jiwanya yang terdalam. Tiba-tiba, raungan yang mengejutkan terdengar, dan sumber iblis di tubuh penguasa jurang tiba-tiba mengeluarkan cahaya hitam yang tak berujung dan mengerikan. Cahaya hitam yang bergulir bahkan dapat merusak cahaya darah leluhur suci dari Sungai Darah, yang berisi nafas ketakutan jiwa yang gamblang. Mata Qin Chen menggumpal dan melihat ke sumber iblis dengan hati-hati. Hatinya terkejut. Nafas ini terlalu mengerikan. Jika dia dengan gegabah memperbudak Tuan Iblis Yuan, dia akan terluka parah oleh kekuatan sumber jahat ini. Nenek moyang suci dari Sungai Darah meraung dan meraung seperti lautan darah yang luas. Di dalam tubuhnya, sumber darah yang mengerikan keluar, dan sedikit menekan nafas dari sumber iblis. Nenek moyang Sungai Darah adalah makhluk kacau di zaman kuno. Orang yang begitu kuat bisa disebut abadi. Di bawah asal-usul darahnya, sumber iblis dari Iblis Yuan ditekan sedikit. Lao Lama, jangan datang untuk membantu. Leluhur suci dari Sungai Darah meraung. Ini dia. Hong Huang Zulong tiba-tiba meraung, naga asli meraung. Hong Huang Zulong berubah menjadi naga raksasa. Bau Zulong yang bergulir menyapu, terintegrasi ke dalam sumber darah, dan membantu leluhur suci Suehe untuk menekan kekuatan sumber iblis. Sedikit. Sekarang, tuanku, leluhur suci Sungai Darah meraung. Tidak perlu baginya untuk berbicara, Qin Chen sudah pindah. Dalam tubuh Qin Chen, kekuatan jiwa yang berputar melonjak, terkondensasi menjadi cahaya segel jiwa yang tak terlihat, dan bertahan menuju tubuh penguasa iblis jurang. Tidak, lepaskan aku, lepaskan aku. Tuan Iblis Jurang meraung, dan sumber kejahatan yang mengerikan di tubuhnya meledak dengan gila-gilaan, mencoba melepaskan diri dari belenggu Qin Chen. Namun, di bawah tekanan Suehe Shengzhu dan Hong Huang Zulong, sumber iblisnya redup, dan tanda jiwa Qin Chen perlahan dan sedikit demi sedikit dicap ke dalam jiwa penguasa Iblis Yuan. Tidak, Tuan Iblis Yuan masih berjuang dengan gila-gilaan. Dia tahu bahwa begitu dia benar-benar meninggalkan Qin Chen dan menaburkan segel perbudakan, dia akan menjadi pelayan Qin Chen sepenuhnya dan tidak akan pernah berubah. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, Qin Chen tetap diam. Di kejauhan, pohon ajaib Wanji juga terinspirasi oleh Qin Chen. Di pohon ajaib Wanji, nafas iblis asli diintegrasikan ke dalam tanda jiwa Qin Chen, dan kemudian dicetak pada jiwa penguasa iblis jurang, dan kemudian menghilang. Pertarungan sengit asli dari penguasa iblis jurang tiba-tiba menjadi tenang. Melihat hal tersebut, leluhur Sungai Darah memisahkan diri dari tubuh penguasa iblis jurang dan berubah menjadi sesosok darah. Dia berlutut dengan satu lutut dan terengah-engah. Dia juga berpisah dari naga Hong Huang dan memandangi penguasa iblis jurang. Di bawah pandangan orang-orang, penguasa Yuan mau datang ke Qin Chen. Dengan keras, dia berlutut dan menundukkan kepalanya. Kata-katanya menunjukkan ketundukannya yang tak ada habisnya kepada Qin Chen.
Lord of the Abyss Devil, tolong temui tuanmu. Tuan Iblis Yuan menghancurkan kepalanya ke tanah. Dari lubuk jiwanya, seluruh hidup mengambil kehendak Qin Chen sebagai gagasan hidup. Berhasil. Sue He Shengzu dan Hong Huang Zulong menghela nafas lega. Mereka memandang Master Iblis Jurang, tetapi mereka terkejut karena mereka tidak merasakan nafas jiwa yang tersegel di sumber jiwa penguasa Iblis Jurang. Tuanku, ini, sulit dipercaya bahwa leluhur suci Sungai Darah tidak percaya bahwa segel jiwa ditanam. Orang biasa mungkin tidak dapat mendeteksinya. Namun, pada level mereka tidak dapat melihat apakah seseorang telah ditanam dengan segel jiwa, tetapi mereka tidak dapat merasakan nafas segel jiwa pada penguasa Iblis Jurang. Qin Chen hanya tersenyum tipis. Tidak ada penjelasan, secercah cahaya dingin melintas di kedalaman matanya. Inilah yang sengaja dilakukan Qin Chen. Dia memanfaatkan roh asli dari pohon iblis untuk sepenuhnya mengintegrasikan segel jiwanya sendiri dengan jiwa penguasa Iblis Jurang. Pohon ajaib Wanji awalnya adalah pohon leluhur klan iblis, dan merupakan inti dari keluarga iblis. Kekuatan pohon ajaib Wanji jumlahnya termasuk dalam kekuatan asli klan iblis. Segel jiwa yang dibentuk oleh kekuatan pohon ajaib di dunia akan terintegrasi sempurna dengan jiwa iblis manapun. Manipulasi semacam ini tidak bisa dilihat oleh orang luar. Melihat Tuan Iblis Yuan berlutut di kakinya, mata Qin Chen berbinar, sedalam kolam yang gelap. Leluhur Iblis Jurang, pernahkah Anda melihat bahwa keturunan Anda, keturunan yang paling Anda hargai dan kembangkan, sekarang berlutut di bawah kaki saya, yang Anda paksa saya lakukan? Mulai sekarang, dia akan menjadi pedang yang tajam, dan suatu hari, itu akan sangat menusuk hatimu. Qin Chen berkata dengan dingin di dalam hatinya. Ceritakan padaku apa yang terjadi padanya. Qin Chen menunjuk ke Sangguan Waner dalam kekacauan dan berkata kepada penguasa Iblis Yuan. Sumber hantu, dia diubah oleh sumber roh dari neraka-neraka, dan jiwanya di iblis, jadi dia kehilangan ingatannya tentang masa lalu. Tuan Iblis Jurang mengangkat kepalanya, tampak hormat, dan tampak seperti semut mol. Dia dengan hormat berkata, neraka-neraka adalah asal-usul keluarga Iblis Yuan kita. Dan sumber jiwa iblis adalah inti fundamental dari mempertahankan penjara iblis neraka, dan merupakan harta utama keluarga iblis Yuan kita. Ini adalah yang hanya bisa dirangsang oleh ayah dan leluhur, dan bisa membuat orang-orang dari klan iblis Yuan mengubah jiwa mereka, tetapi orang luar tidak tahan. Bahkan jika ras lain dari klan iblis dipengaruhi oleh kekuatan sumber iblis, mereka akan ketakutan setengah mati. Ayah dan ayah, Qin Chen mengerutkan kening. Tuan, ayahku adalah leluhur tua dari keluarga Iblis Yuan, dan ayah dari Iblis Yuan juga adalah ayahku. Penguasa Iblis Jurang berkata dengan hormat. Apakah kamu putra ayah Iblis Jurang? Meskipun Qin Chen sudah lama menebak di dalam hatinya, dia masih terkejut ketika mendengarnya dari mulut setan Yuan. Tapi kekuatan sumber roh iblis diintegrasikan ke dalam tubuh putrinya, jadi ingatannya hilang sama sekali. Semua perasaannya berasal dari penanaman sumber roh. Selain itu, meskipun ayahku dan leluhurnya bekerja sama dengan klan gelap, mereka selalu ingin melihat rahasia klan kegelapan sebelum saya ditekan. Ayah saya sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam mempelajari kekuatan kegelapan. Tali kita harus mempelajari kekuatan kegelapan dengan perpaduan semua ras di alam semesta. Cara utama setan Yuan. Ini mengingatkan Qin Chen pada Master Yaomi dan bidak catur yang dikendalikan oleh leluhur Iblis Yuan. Sekarang sepertinya dia berhasil. Tuan Iblis Yuan memandang Sangguan Waner, dan matanya terkejut. Dia berhasil mengubah pria ini menjadi klan gelap dengan menggunakan sumber iblis dan beberapa cara. Mengapa leluhur Iblis Yuan mengubah Sangguan Waner menjadi klan gelap? Qin Chen bertanya. Ini karena ayah saya tidak ingin dikendalikan oleh kekuatan gelap. Ayah saya mengatakan kepada saya bahwa dia telah menemukan rahasia kekuatan gelap dari klan gelap. Jika dia menguasai rahasia ini, dia benar-benar dapat mengendalikan kekuatan kegelapan selama bertahun-tahun. Ayah saya telah mempelajari kekuatan kegelapan, dan putri ini juga harus menjadi upayanya. Sekarang tampaknya ayah dan kakek telah berhasil. Qin Chen menatap Sangguan Waner. Saat ini, Sangguan Waner melonjak dengan kekuatan kegelapan. Dia benar-benar seperti klan gelap. Dia penuh dengan nafas gelap, yang menakutkan tanpa mengetahui Waner. Qin Chen takut berpikir bahwa orang di depannya adalah klan gelap. Apa rahasianya? Qin Chen menatap Tuan Iblis Yuan dengan ragu. Aku tidak tahu.
Penguasa jurang menggelengkan kepalanya. Dan kutukan apa yang kamu katakan sebelumnya? Qin Chen bertanya lagi. Cara utama Iblis Yuan, jika Anda ingin diubah menjadi keluarga iblis, Anda harus menjalani transformasi kekuatan sumber roh iblis. Dan proses transformasi ini sangat menyakitkan. Seiring dengan kisah Master Iblis Yuan, Qin Chen secara bertahap memahami betapa banyak rasa sakit yang dialami Sangguan Waner. Transformasi Sangguan Waner tidak tercapai dalam semalam. Menurut Master Iblis Yuan, hanya ketika seorang murid manusia seperti Sangguan Waner sepenuhnya menerima baptisan sumber roh iblis, mereka dapat sepenuhnya mengandung kekuatan kegelapan, dan proses ini sangat menyakitkan. Menurut Master Iblis Yuan, dalam proses percobaan, leluhur Iblis Yuan bahkan menyebabkan kematian banyak pemuja iblis. Kematian di tempat, dan jiwa mereka hancur. Seluruh proses baptisan harus menanggung rasa sakit dan penderitaan yang tak berkesudahan untuk mendapatkan transformasi. Proses ini, bahkan banyak master dari klan Iblis Yuan, tidak tahan. Tentu keuntungannya juga sangat besar. Kekuatan senjata ajaib asli dari klan Iblis Yuan tidak cukup mengerikan untuk membuat orang biasa kelas 1 menjadi yang paling kuat. Ini juga harus menjadi alasan mengapa Waner dapat berkultivasi hari ini. Dalam proses pembaptisan, karena rasa sakit yang hebat, keinginan Sangguan Waner sendiri untuk melindungi dirinya dengan menyembunyikan emosinya tanpa batas, menjadikan dirinya orang yang mati rasa tanpa emosi. Ini juga alasan mengapa dia kehilangan ingatannya. Karena ingatannya ditekan di bagian terdalam jiwanya dalam proses yang begitu menyakitkan. Qin Chen memandang Waner dengan menyedihkan, dan matanya berdenyut. Sakit macam apa yang dia derita? Sangat disayangkan bahwa Waner, sebagai penguasa iblis sihir di tanah Tianwu, telah mempraktikkan cara tanpa ampun selama ratusan tahun. Sekarang, dia telah bertahan dari baptisan yang mengerikan yang bahkan tidak dapat ditanggung oleh iblis. Kehendak macam apa yang membuatnya menahan rasa sakit seperti itu? Apakah itu dirimu sendiri? Qin Chen memikirkan beberapa reaksi Waner sebelumnya terhadap dirinya sendiri, dan tidak bisa menahan perasaan berdebar di hatinya. Tuan Iblis Yuan kemudian berkata, jika Anda menerima transformasi sumber roh iblis, pada tahap awal, Anda harus menerima baptisan sumber roh iblis secara berkala, dan berkomunikasi dengan sumber roh jahat. Roh. Jika tidak, sumber iblis di dalam tubuh akan meledak dan mati. Apa? Hati Qin Chen terkejut, tidak ada cara lain. Dengan cara ini, jika Waner tidak kembali ke neraka, apakah dia akan mati? Qin Chen maju, dan seperti yang diharapkan, di tubuh Waner, dia merasakan bau sumber jahat yang kuat dan keras, yang membuatnya berubah warna. Tidak heran jika leluhur Iblis Yuan dapat membiarkan Waner pergi dengan nyaman. Ini karena Waner yang telah mengalami transformasi sumber roh harus menerima baptisan sumber roh jahat setiap waktu tertentu. Jika tidak, sumber iblis akan memberontak, berubah menjadi orang gila, dan bahkan mati di tempat. Ini adalah proses konsolidasi, yang membutuhkan stabilitas sumber. Hanya setelah waktu yang cukup kita dapat menyingkirkan sumbernya. Tentu saja, ada keuntungan lain dalam pembaptisan sumber roh iblis. Artinya, jiwa seseorang yang telah menjalani baptisan sumber iblis akan memiliki hubungan tertentu dengan perangkat sumber roh. Perangkat sumber jiwa adalah harta keluarga Iblis Yuan. Itu telah diwarisi dari zaman kuno dan ada sejak kelahiran penjara iblis neraka. Orang seperti itu, yang sumber jiwanya dilindungi oleh sumber roh, tidak akan dimiliki oleh siapapun yang diperbudak. Dengan kata lain, tidak mungkin memperbudak leluhur Wan Yuan. Sekarang Waner baru saja kehilangan ingatannya, tidak diperbudak oleh leluhur Iblis Yuan. Apakah ada solusinya? Qin Chen bertanya, tetapi penguasa Iblis Yuan menggelengkan kepalanya. Tidak ada solusi untuk ini. Ini membuat hati Qin Chen tenggelam. Dia akan menjebak Sangguan Waner di dunia yang kacau dan menyelesaikan masalahnya. Tapi sekarang sepertinya dia tidak bisa menjebaknya sama sekali, atau dia akan mati jika dia tidak dibaptis oleh sumber roh sihir. Pada saat ini, Hong Huang Zulong dan Sui He Shengzu juga maju untuk memeriksa. Dalam hati Qin Chen, ada secercah harapan. Hong Huang Zulong dan Sui He Shengzu adalah makhluk yang kacau, dan mungkin tidak ada solusi. Tapi setelah belajar lama, Hong Huang Zulong dan Sui He Shengzu menggelengkan kepala dan tidak bisa menyelesaikan masalah Sangguan Waner, yang membuat Qin Chen merasa berat dan jelek. Meskipun tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah pemberontakan iblis di tubuhnya, aku punya cara untuk mengembalikan ingatannya.
Tiba-tiba, Hong Huang Zulong berkata, memandangi leluhur suci dari Sungai Darah. Apakah kamu berbicara tentang leluhur suci dari Sungai Darah tertegun? Apa itu? Qin Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Bahkan jika dia tidak dapat menyelesaikan masalah pembaptisan sumber roh iblis, sangat penting bagi Qin Chen untuk memulihkan ingatan Waner. Batuk, metode ini sedikit. Hong Huang Zulong menggaruk bagian belakang kepalanya. Qin Chen tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya. Itu simpul di dalam rahim. Hong Huang Zulong berkata sambil tersenyum. Alasan mengapa dia kehilangan ingatannya adalah karena dia menderita rasa sakit yang luar biasa pada saat itu, yang membuat ingatannya benar-benar tertutup debu. Ingatan syarat debu semacam ini hampir tidak mungkin dibangunkan, kecuali untuk tidak hanya dari dalam kita secara bertahap dapat membangkitkan ingatannya. Apakah kamu hamil? Kekuatan untuk memelihara kehidupan baru. Qin Chen terdiam. Sial, apa jalannya? Apakah ini untuk membiarkan dia dan Sangguan Waner punya bayi? Qin Chen menghadapi garis hitam, terdiam. Selain itu, apakah tidak ada cara lain? Leluhur suci dari Sungai Darah maju dan dengan hormat berkata, Tuanku, ini benar-benar cara yang baik, karena Anda juga memiliki kekuatan gelap semacam ini di tubuh Anda. Dengan kekuatan gelap Anda dapat meninggalkan tanda kehidupan di tubuhnya, itu tidak hanya bisa membangunkan ingatannya. Diam-diam, tetapi juga tidak dapat dirasakan oleh siapapun. Ini adalah cara yang paling sederhana dan paling sempurna. Dan hanya ada satu cara. Jalan pahit Hong Huang Zulong. Biarkan aku memikirkannya lagi. Qin Chen tidak bisa mengambil keputusan. Hong Huang Zulong mengangguk dan berkata, jika kamu tidak ingin dia memiliki bayi dalam kegelapan, kamu bisa meninggalkan tanda kehidupan. Tetapi cara untuk meninggalkan tanda kehidupan ini haruslah kamu juga seorang pria. Kamu harus mengerti. Setelah mengatakan itu, Hong Huang Zulong dan mereka terdiam di satu sisi, tidak lagi berbicara. Qin Chen merasakan Sangguan Waner dalam kekacauan. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu pada Waner? Meskipun dia dan Waner memiliki banyak pengalaman di kehidupan sebelumnya, dia dan Waner bukanlah suami istri di kehidupan ini, dan Waner adalah guru pemikiran. Tuan, jika kamu ingin membuat keputusan, kamu harus cepat. Orang ini tidak punya banyak waktu. Pada saat ini, penguasa iblis jurang maju dan mengucapkan sepatah kata pun. Itu dia. Di murid ganda Qin Chen, tiba-tiba meledak cahaya tegas. Dia melangkah keluar, langsung ke kekacauan tanpa batas. Kekuatan kekacauan yang bergulir. Qin Chen dan Sangguan Waner instan benar-benar diselimuti, menghilang. Lao Lama, menurutmu apakah orang dewasa akan menggunakan metode ini? Nenek moyang dari Sungai Darah bertanya dengan rasa ingin tahu. Hehe, aku akan mencari tahu apakah kamu menggunakan akal ilahi untuk mencarinya. Hong Huang Zulong tertawa menjijikkan, dan kekuatan jiwa berdifusi dengan tenang. Dia ingin menembus suasana yang kacau dan menjelajahi yang nyata dan virtual. Keluar dari sini. Tiba-tiba, minuman dingin terdengar, ledakan, nyala api yang kacau, langsung menyebar, membakar semangat Hong Huang Zulong menjadi abu. Pada saat yang sama, api yang kacau ini tiba-tiba menutupi tubuh Hong Huang Zulong. Tidak bisakah aku keluar dari sini? Hong Huang Zulong berteriak dengan tergesa-gesa. Dia lari jauh dan bergumam, sungguh, saya tidak tahu bagaimana menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Kamu telah menjadi naga seks selama ratusan juta tahun. Aku tidak bisa membayangkan kamu masih begitu baik. Leluhur suci dari Sungai Darah maju, tidak bisa berkata-kata. Nah, apakah kamu tidak ingin mengintip? Lao Lama, aku sudah lama lajang. Apakah kamu punya hobi? Terlebih lagi, bocah itu pernah berkata bahwa dia akan mencarikanku beberapa naga betina, tetapi sekarang dia belum melakukannya. T menguangkan salah satunya. Dia sangat senang dia akan bengkok. Hong Huang Zulong bersenandung. Tentu saja, dia hanya mengatakannya dengan santai. Secara alami, dia tidak akan memaksakan dirinya untuk memata-matai Qin Chen. Melakukan hal seperti itu di dunia kacau, Qin Chen benar-benar mencari kematiannya sendiri. Dalam kabut kekacauan, Waner, Qin Chen duduk dengan tenang di depan Waner dan membelai wajahnya yang sempurna. Dulu Waner dan Sangguan Sier adalah saudara kembar, dan mereka juga kecantikan pertama di Tianwu. Penampilan mereka alami dan luar biasa. Dalam kehidupan ini, Waner semakin bebas dengan semacam bau ajaib setelah dibaptis dalam kegelapan.
Temperamen gelap ini, cukup untuk menarik pria yang tak terhitung jumlahnya karena dia gila. Tubuhnya sempurna, dan tubuh anggunnya cekung dan cembung. Kekuatan kegelapan berubah menjadi benang sutra, membungkus tubuh Sangguan Wanner menjadi kepompong sutra hitam seperti kepompong jangkrik. Wanner, aku tidak akan pernah membiarkanmu mati di sini. Mata Qin Chen tegas dan dia bergumam. Dia menutup matanya dan menjalankan teknik terlarang jiwa surga. Kekuatan jiwa yang mengerikan keluar dari alisnya dan perlahan memasuki tubuh Wanner. Dia ingin meninggalkan tanda kehidupan jiwa di tubuh Wanner untuk membantunya membangunkan ingatannya. Qin Chen pernah diparasit oleh benih spiritual. Secara alami, dia tahu polanya. Yang disebut jejak kehidupan mirip dengan benih spiritual, hanya mengubahnya menjadi benih kehidupan. Kekuatan bergulir kehidupan tetap ada dari tubuh Qin Chen, berubah menjadi bayangan virtual Qin Chen, dan perlahan masuk ke dalam jiwa gelap Wanner. Di lautan jiwa Wanner, kekuatan kegelapan menyelimuti, dan nafas iblis bergulir. Di lautan jiwa yang tak berujung ini, Qin Chen terus-menerus masuk jauh ke dalam inti jiwanya dan menemukan tempatnya untuk menyegel ingatannya. Di dunia luar, Qin Chen tidak dapat melakukan semua ini, tetapi di dunia yang kacau ini, kendali aturan Qin Chen telah mencapai tingkat pencipta, jadi dia bisa melakukannya, tetapi ada juga risiko yang mengerikan. Tampaknya sosok Qin diselimuti kabut tebal, dan sosoknya samar-samar tersembunyi di kegelapan. Itu adalah bentuk memori tersegel Wanner. Jika kamu ingin meninggalkan benih kehidupan di tubuhnya, kamu harus meminjam sebagian dari kekuatan hidupnya agar tidak terdeteksi. Mata Qin Chen berkedip, perlahan mendekat. Ketika kekuatan jiwa Qin Chen mendekati sosok ini juga sepertinya melihat Qin Chen. Debu. Sosok ini menatap Qin Chen dengan ekspresi bersemangat. Dia tahu Qin Chen. Ini benar-benar ingatan Wanner. Qin Chen bersemangat dan mendekat dengan cepat. Tapi saat ini, bang, pemandangan di depannya berubah. Posisi Qin Chen tiba-tiba berubah menjadi ruangan yang penuh dengan wewangian dan kelopak bunga, dan tanah di bawah kakinya ditutupi lapisan karpet merah yang indah. Wanner mengenakan benang tipis dan hanya menutupi bagian kuncinya dengan beberapa benang tipis. Tubuh Wanner cantik, tidak peduli sudut mana yang indah dan bergerak, tidak peduli sudut apa, terkadang hijau dan pemalu, terkadang berani dan berapi-api, terkadang menawan, terkadang anggun dan pendiam. Seperti dua kacang polong di masa lalu, pemandangannya persis seperti dinasti Qin di istana kekaisaran. Dia menambahkan wewangian pada tehnya dan menyajikan Qin Chen. Ketika Qin Chen sedang memurnikan obat dan memurnikan pil, dia selalu menemani Qin Chen secara diam-diam dan membuat semua persiapan untuk Qin Chen. Saya masih ingat bahwa di wilayah persilatan di kehidupan sebelumnya, Qin Chen berlatih keras di istananya sendiri, memurnikan berbagai jenis pil, dan mempelajari berbagai pembuluh darah khusus. Semuanya ditemani oleh Wanner secara diam-diam dan susah payah. Sekarang, gambar-gambar ini telah terukir di bagian terdalam jiwa Wanner. Ini adalah saat yang paling tak terlupakan dalam hidupnya, dan kenangan yang tidak ingin dia tinggalkan. Di kedalaman jiwa Wanner hari ini, ada tanah yang begitu murni, di mana Wanner dan waktu terbaiknya di kehidupan lampau disegel di sini, dan mereka tidak pernah ingin ternoda. Hati Qin Chen, tanpa ampun mengejutkan, sudut mata lembab. Wanner, itu bodoh. Dia jelas dikirim oleh Sangguan Sier untuk menipu dirinya sendiri, tetapi untuknya, dia hanya mempercayai saudara perempuannya, tetapi jatuh cinta dengan pria yang seharusnya tidak dia cintai, yang menjadi mimpi buruk seumur hidupnya. Namun, menurut Sangguan Sier, ini seharusnya menjadi tahun-tahun mimpi buruknya, tetapi dalam benak Wanner, itu adalah gambaran paling bahagia dalam hidupnya dan yang paling ingin dilestarikan. Jika waktu dapat mengalir, dia bersedia menemani Qin Chen, hingga Hongyan Haoshu. Wanner, kamu sangat bodoh. Qin Chen sangat membenci Sangguan Sier di kehidupan sebelumnya. Belakangan dia tahu yang sebenarnya, dan tentu saja dia penuh kebencian terhadap Wanner, yang telah menipu dirinya sendiri. Namun, setelah melihat gambar dan pemandangan ini dalam jiwa Wanner, peristiwa masa lalu muncul satu persatu, dan mata Qin Chen basah.